Bola yang ditendang memiliki sebuah besaran gaya yang bernilai 120 Newton. Selain memiliki gaya, bola juga memiliki arah tertentu saat dia meluncur. Tidak seperti gaya pada bola tadi yang memiliki besaran gaya dan juga arah. Air yang mendidih ini hanya memiliki besaran suhu yaitu 55 derajat Celcius dan tidak memiliki arah. Secara definisi, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Seperti roket ini, ia memiliki besaran kecepatan yang bernilai 10 km per detik dan memiliki arah ke atas. Karena air mendidih hanya memiliki nilai suhu dan tidak memiliki arah, maka ia bukan besaran vektor, tapi termasuk dalam besaran skalar. Contoh lain besaran skalar adalah waktu. Waktu bukanlah besaran vektor karena tidak memiliki arah. Akan aneh jika kamu mengatakan 5 jam mengarah ke barat atau 2 menit ke arah bawah dan sebagainya. Contoh lainnya adalah massa benda dan juga luas benda. Mereka adalah besaran skalar. Vektor dilambangkan dengan sebuah anak panah. Huruf A adalah pangkal vektor dan huruf B adalah ujung vektor. Vektor biasa dituliskan dengan huruf yang memiliki anak panah di atasnya, atau bisa juga dengan huruf yang tebal. Panjang panah vektor juga menentukan nilai vektor. Semakin panjang vektor, semakin besar nilainya. Ini adalah contoh vektor. Budi berjalan sejauh 40 meter ke kanan dari rumahnya, lalu dia berhenti. Kemudian dia kembali berjalan sejauh 20 meter ke kanan. Berapakah resultan vektor perpindahannya? Karena vektor pertama bergerak ke kanan, dan vektor kedua juga bergerak ke kanan, maka resultan vektornya adalah 40 meter ditambah 20 meter. Jadi hasilnya adalah 60 meter ke kanan. Dan jika Budi memilih bergerak ke kiri sejauh 10 meter, maka resultan perpindahannya adalah 40 meter ke kanan, dikurangi 10 meter ke kiri. Jadi resultan vektor perpindahannya adalah 30 meter ke kanan. Vektor A ditambah vektor B. Cara menambahkan vektor ini adalah dengan menempelkan pangkal vektor B ke ujung vektor A. Lalu tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Dan jadilah resultan vektor A plus B. Soal berikutnya. Caranya sama seperti tadi, yaitu pangkal vektor ditempelkan ke ujung vektor lainnya. Lalu tarik garis dari vektor pertama, yaitu vektor A, ke vektor terakhir, yaitu vektor D. Dan inilah hasil akhir jika semua vektor ditambahkan. Karena ini penjumlahan vektor, maka urutan dalam penjumlahannya itu bisa diacak dan akan tetap menghasilkan resultan yang sama. Bisa dilihat, resultan vektor yang diurutkan sama dengan vektor yang diacak. Jika kamu menemukan vektor yang seperti ini, maka sudah pasti resultan vektornya 0, karena semua ujung vektor menempel pada pangkal vektor lainnya, sehingga tidak menghasilkan resultan. Vektor A dikurangi vektor B. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menyederhanakannya dahulu. Kita tahu bahwa A dikurangi B sama dengan A ditambah minus B. Karena B-nya jadi minus, maka vektor B harus dibalik menjadi vektor minus B. Lalu tempelkan seperti contoh tadi. Dan inilah resultan vektor A dikurangi vektor B. Misalkan kita punya vektor A dan vektor B yang mengapit sebuah sudut. Jika kita geser vektor B ke ujung vektor A, maka sudut yang diapit vektor A dan B tadi akan berpindah, tetapi besar sudutnya tetap sama. Sekarang tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B untuk mendapatkan resultan vektor. Saya akan tulis resultan vektor A plus B menjadi R agar lebih sederhana. Dan tujuan kita adalah menemukan nilai resultan dengan menggunakan vektor yang kita ketahui, yaitu vektor A dan vektor B. Seandainya vektor-vektor ini berbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menemukan nilai resultan. Tapi ini adalah segitiga sembaran, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus Pythagoras. Tapi ada cara agar kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan menambahkan dua vektor tambahan agar segitiga ini berubah bentuk menjadi segitiga siku-siku. Pertama kita tambahkan vektor untuk sisi tinggi, lalu vektor untuk sebagian sisi alas. Sekarang vektor-vektor ini sudah berbentuk segitiga siku-siku, jadi kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Resultan kuadrat sama dengan A ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat.
R adalah sisi miring, A ditambah C adalah sisi alas, dan D adalah sisi tinggi. Ingatlah, pada awal tadi, vektor yang kita ketahui hanyalah vektor A dan vektor B. Jadi tugas kita adalah menyederhanakan persamaan ini, sampai hanya menyisakan vektor A dan vektor B. Jika kalian perhatikan, A ditambah C kuadrat adalah bentuk identitas kuadrat sempurna, misalnya seperti ini. Kita andaikan A sama dengan 4, dan B sama dengan 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9, dan 9 kuadrat sama dengan 81. Kita bisa gunakan bentuk lain untuk mendapatkan nilai 81 dengan cara 4 pangkat 2 ditambah 5 di pangkat 2. Lalu 2 dikalikan semua angka di dalam kurung. Itu berarti 2 dikali 4 dikali 5. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 2 dikali 4 dikali 5 sama dengan 40. Dan jika semua dijumlahkan hasilnya adalah 81. Karena persamaan yang kita buat ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu 81, dengan persamaan pertama yang juga 81, maka kita boleh menggunakan persamaan yang kita buat ini untuk menyederhanakan A ditambah C kuadrat. Kita tinggal mengganti 4 menjadi A dan 5 menjadi C, lalu angka 2 tetap 2, karena dia angka asli dari persamaan ini. Sekarang coba kita perhatikan vektor yang berbentuk segitiga ini. Ternyata ia adalah dua buah segitiga siku-siku, yang satu besar dan yang satu kecil. Jika kita perhatikan segitiga yang kecil, ternyata vektor C adalah sisi alas dan vektor D adalah sisi tinggi. Dan sudah jelas berarti B adalah sisi miring. Jika menggunakan rumus Pitagoras, maka C kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan B kuadrat. Dengan begitu resultan kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali C. Sekarang tinggal vektor C yang belum kita sederhanakan. Coba kita lihat kembali segitiga siku-siku yang kecil. Jika kita tarik garis lurus dari sudut, maka vektor D adalah sisi depan, vektor B adalah sisi miring, dan vektor C adalah sisi samping. Karena C adalah sisi samping, maka kita bisa menggunakan trigonometri, yaitu cos. Cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Karena C adalah sisi samping dan B adalah sisi miring, maka cos sama dengan C dibagi B. Ketika kita pindah ruaskan B ke bagian kiri, maka kita menemukan persamaan D cos theta sama dengan C. Jadi kita bisa ganti C dengan B cos theta. Dengan begitu, resultan kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos theta. Kita juga boleh menghilangkan titik-titik kali itu agar terlihat lebih sederhana. Dan akhirnya vektor yang tersisa adalah vektor A dan vektor B, jadi kita tidak perlu menyederhanakannya lagi. Dan jika pangkat 2 pada resultan dihilangkan, maka akan jadi seperti ini. Jadi inilah rumus untuk menemukan nilai resultan pada dua vektor yang mengapit sebuah sudut. Saatnya menjawab soal menggunakan rumus ini. Kita punya dua vektor yang mengapit sudut 60 derajat. Berapakah resultan vektornya? Pertama, kita gunakan metode jajar genjang untuk menggambar resultan vektornya. Setelah itu, kita tinggal memasukkan angka yang ada pada vektor ke dalam rumus. (60 derajat didapat dari sudut yang diapit oleh dua vektor. Jika kalian lihat dalam tabel sudut istimewa, cos 60 derajat adalah 1/2. Jadi resultan vektor sama dengan akar 76. Tapi kita masih bisa menyederhanakan angka ini. Jadi resultan vektor adalah 2 akar 19.